seluruh pengguna OpenSID dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka di Zoom pada keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Adapun kegiatan pada hari ini adalah bertemakan pelatihan instalasi anjungan dan surat Tiny MCI, yang mana pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah pemateri pertama adalah Bung Muh Aidin, yang nantinya akan memberikan pelatihan tentang instalasi anjungan. Selanjutnya adalah pemateri kedua adalah Bung Vicky Rolanda. Beliau adalah programmer Open Desa yang nantinya akan memberikan pemaparan materi tentang penggunaan surat Tiny MCI. Sebelum memasuki acara, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat adalah penutupan. Sebelum memasuki acara yang pertama, marilah kita membuka acara pada kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, setelah acara pembukaan ini dilaksanakan, untuk memasuki acara kedua adalah pemaparan materi, yang mana pemaparan materi pertama ini akan disampaikan oleh Bang Muh Aidin tentang pelatihan instalasi anjungan. Waktu dan tempat untuk pemaparan materi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan pelatihan instalasi anjungan. Kita ketahui bersama bahwa Open Desa, salah satu produk Open Desa itu adalah anjungan desa mandiri. Yang dimana sampai dengan hari ini anjungan produk Open Desa itu telah digunakan lebih dari 60 desa di Indonesia. Itu untuk produk Open Desa. Sedangkan produk dari penyedia lain, tetapi tetap menggunakan aplikasi Open SID, itu ada ratusan. Nah, tetapi kendalanya bahwa teman-teman itu di lapangan masih kesulitan, khususnya anjungan dari Open Desa, mulai dari proses pemasangan awal sampai penggunaan itu masih ada beberapa desa yang kesulitan menggunakannya maupun pemasangannya. Sehingga di kesempatan hari ini kami berinisiatif untuk melaksanakan pelatihan mulai dari proses pemasangan dan kegiatan ini direcord sehingga rekaman pelatihan hari ini akan dibagikan kepada teman-teman pembeli anjungan berikutnya. Jadi berikutnya tidak ada lagi pelatihan instalasi anjungan dan surat TNI-MCI seperti hari ini. Berikutnya tinggal rekaman hari ini akan diberikan kepada pemanfaat anjungan berikutnya. Jadi perlu bersyukur teman-teman yang sudah membeli di awal bisa mendapatkan pelatihan langsung dan sebentar ada bonus pelatihan pembuatan surat TNI-MCI yang di mana surat itu surat format baru di OpenSheet. Banyak pengguna-pengguna yang masih kesulitan menggunakannya karena mungkin mereka belum tahu bagaimana cara membuatnya, cara merubahnya, bahkan sekarang di surat TNI-MCI itu ada fitur impor ekspor. Jadi dari surat TNI-MCI di desa lain, kalau itu sama dengan desa kita bisa diimpor ke desa kita seperti itu. Jadi itu salah satu fitur baru ya Mas Vicky, saya sempat lihat. Nah, jadi untuk di materi saya, izinkan saya untuk melakukan share screen. Oke, share screen saya sudah terlihat. Sudah terlihat, Pak Muh. Oke. Yang terlihat presentasinya ya. Yang yang terlihat materi apa slide presentasinya Bung Agus ya. Ya, pelatihan Oke. instalasi anjungannya sudah terlihat Oke. di presentasinya. Ya. Jadi teman-teman
perangkat anjungan Open Desa itu yang telah dikirim ke desa teman-teman itu seperti ini modelnya. Nah, di mana perangkat ini terdiri dari yang pertama ada box anjungan, kemudian monitor, satu CPU atau PC, kemudian RFID, dan WiFi adapter. Sedangkan printer itu hanya bagi desa-desa yang memesan sekalian dengan printer. Di mana ini printer sudah ada beberapa desa dari Kabupaten Gresik. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman biasanya kesulitan saat memasangnya. Nah, biasanya itu tanya ke saya, Pak, bagaimana cara pemasangannya ini? Seperti itu. Walaupun sebenarnya mudah, tapi karena teman-teman baru pertama menggunakannya atau memasangnya, kadang kesulitan. Nah, di sini juga saya perlu jelaskan dari awal, walaupun hampir rata-rata yang hadir hari ini anjungannya sudah dipasang. Tapi seperti saya sampaikan di awal bahwa kegiatan ini direcord, direkam, sehingga ini digunakan juga bagi teman-teman pembeli anjungan berikutnya. Nah, jadi yang pertama perakitannya itu box anjungan ini terdapat tutup belakang monitor. Nah, itu yang saya tandai dengan panah merah sebelah kanan. Nah, itu ada tutup belakang box monitor bagian atas. Selanjutnya, untuk pemasangan monitornya itu dipasang dari belakang. Jadi dibuka tutup boxnya, kemudian briketnya dikeluarkan, briket warna hitam, briket monitor. Selanjutnya, monitor dipasang ke briket tersebut. Nah, ketika briketnya monitor sudah terpasang di briket, setelah itu baru monitornya dipasang ke box. Gitu. Jadi bukan monitor yang dipasang apa ya? Jadi briket itu harus dikeluarkan dulu, dipasangkan ke monitornya. Setelah itu baru dipasang ke box anjungannya. Ya, seperti itu pemasangannya. Kemudian setelah sudah terpasang, pemasangan kabel monitor. Nah, pada pemasangan kabel monitor ini banyak yang salah juga, teman-teman. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu adalah monitornya atau screen-nya tidak berfungsi. Ini Mas, monitornya tidak apa layar sentuhnya tidak berfungsi seperti itu. Nah, jadi di monitor itu terdapat tiga kabel, teman-teman. Yang pertama adalah kabel power, kemudian kabel HDMI, kemudian kabel USB. Nah, kabel power ini digunakan untuk disambungkan ke listrik biar monitornya bisa menyala, biar hidup seperti itu. Kemudian ada kabel HDMI, kita tahu bersama bahwa ini kabel HDMI ini untuk menampilkan gambar dari PC atau dari CPU. Sedangkan yang ketiga ada kabel USB touchscreen. Nah, kabel USB touchscreen ini jika tidak terpasang atau terpasang tapi tidak terpasang dengan baik, itu layar sentuhnya tidak berfungsi. Nah, jadi ketika ada teman-teman yang pertama menggunakan anjungan, layar sentuhnya tidak berfungsi, pastikan bahwa kabel USB untuk touchscreen sudah terpasang atau sudah terpasang dengan baik atau sudah terpasang dengan benar gitu. Jadi pastikan ketiga kabel ini sudah terpasang dengan baik itu teman-teman ya. Selanjutnya eh, yang kendala berikutnya biasa ditemukan teman-teman adalah mengaktifkan display anjungan. Bagaimana bisa tampilan anjungan itu bisa bisa apa ya? Bisa tampil seperti itu. Nah, yang pertama nanti sebentar kita praktekkan di sini buka halaman layanan mandiri yang di mana halaman layanan mandiri itu URL-nya domain, setelah domain garis miring layanan mandiri, kemudian garis miring masuk. Nah, contohnya di sini ada HTTPS Taupa, Desa ID, garis miring layanan mandiri, kemudian masuk. Nah, seperti itu. Setelah itu, terdapat di halaman layanan mandiri itu adalah IP address dan ID pengunjung. Nah, bisa saya praktikkan dulu. Saya
top screen-nya. Saya praktekkan dulu terkait dengan untuk mengaktifkan tadi, walaupun ini sudah digunakan oleh teman-teman, tapi ini juga nanti rekaman ini akan digunakan oleh desa-desa berikutnya. Nah, pertama saya contohkan di Berputar, sini ada layanan mandiri. Bagi yang temanya tidak ada tombol layanan mandiri, kalau karena ini sudah ada tombol layanan mandiri, tinggal saya klik saja. Nah, ini bagus lah. Ketika saya klik layanan mandiri langsung tampil anjungan karena anjungannya sudah saya setting tadi. Kalau sebelum saya setting, saya coba masuk ke admin dulu. Di sisi admin ini tadi sudah saya buat, saya hapus dulu ya. Jadi ini posisi awal ya teman-teman. Jadi pertama kita login ke layanan mandiri. Mohon maaf, Bung Aidin, itu untuk web Oh, browsernya nggak kelihatan, belum di share oh, screen. oh maaf ya. Oke, sudah kelihatan kembali ya, Bang? Ya, sudah kelihatan, Bang. Oke. Nah, jadi teman-teman posisi posisi awal seperti ini, kita masuk ke web kita masing-masing itu untuk mengaktifkan. Jadi ini diakses dari komputer anjungan. Nah, masukkan alamat web teman-teman, kemudian masuk ke halaman layanan mandiri. Di layanan mandiri ini bagi teman-teman yang menggunakan tema sudah ada tombol layanan mandiri, diklik saja tombol layanan mandiri. Bagi yang tidak ada layanan mandiri, bisa dimasukkan layanan mandiri di URL-nya. Gitu. Nah, jadi tampil pertama itu ada halaman layanan mandiri. Nah, di sini terdapat IP address dan ID pengunjung. Kita gunakan ID pengunjung. Itu. Nah, setelah kita copy ID pengunjung, kita kembali lagi kita masuk ke admin. Kita akses kembali halaman web kita, kemudian kita masuk ke admin. Di admin ke menu anjungan. Menu anjungan ini yang pertama, karena kita pertama menggunakan, itu biasanya di sini masih kosong. Nah, ini di web berputar karena sudah ada yang sebelumnya, jadi ada 2 daftar. Nah, jadi seolah-olah ini masih kosong. Kemudian kita tambah anjungan baru, IP address, ada MAC address, ID pengunjung. Nah, jadi di sini ada 3 pilihan, bisa menggunakan MAC address, bisa menggunakan IP address, bisa menggunakan tiga-tiganya atau hanya 2. Karena di sini yang tampil hanya ada 2, IP address dan ID pengunjung, kita bisa gunakan dua-duanya ini. Jadi ketika salah satunya berubah, masih ada satunya lagi yang berfungsi. Oke, setelah itu pada bagian keterangan bisa diberi keterangan komputer anjungan. Ini posisinya perhatikan ketika ditambahkan itu posisi anjungannya harus dalam aktif. Kalau posisi anjungan nonaktif itu harus diaktifkan dulu. Nah, ini sudah saya tambahkan. Layanan mandiri tadi saya reload. Nah, setelah saya reload, ada tampil tombol baru namanya tombol anjungan. Klik anjungan, maka akan tampil halaman anjungan. Karena ini masih web berputar, jadi tampilan anjungannya tidak disetting dengan baik, sehingga terlihat seperti berantakan ya tampilannya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi dari anjungan ini ada beberapa menu. Di sini ada menu, ada berita, kemudian di sini ada slider. Slider ini bisa berisi gambar, bisa berisi video. Itu. Nah, untuk tampilan anjungan saat ini seperti ini, dan kami berencana
bulan depan, kalau terkejar ya Mas Vicky, itu akan merubah tampilan anjungan dengan ada ini tampilan anjungan baru seperti ini. Bisa terlihat? Oke, yang tampilan anjungan baru sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat, Pak. Ya, seperti ini nanti kami berencana akan dirilis bulan depan kalau masih sempat, kalau tidak pada versi 2305. Jadi ketika sudah tampil seperti ini, proses penambahan proses mengaktifkan display anjungan itu sudah selesai, teman. Jadi prosesnya itu hanya cukup kita mengcopy ID pengunjung dari layanan mandiri, kemudian kita tampilkan ke menu anjungan di sini. Nah, jadi biasa hari-hari berikutnya ketika kita mau akses halaman anjungan layanan mandiri itu tidak tampil lagi seperti ini. Nah, pastikan bahwa IP address-nya masih sama atau ID pengunjungnya masih sama. Karena sampai saat ini kami belum menemukan cara agar ID pengunjung atau IP address itu tidak berubah. Sehingga anjungan ini dalam waktu yang tidak bisa ditentukan saat ini kadang 3 hari, kadang 1 minggu, itu IP address-nya atau ID pengunjungnya berubah sehingga perlu disetting lagi. Nah, tetapi pengalaman kami ketika menggunakan browser Google Chrome, itu proses terjadinya perubahan ID pengunjung dan IP address itu lebih lama gitu, dibanding browser-browser yang lain. Sehingga anjungan itu kami sarankan menggunakan Google Chrome. Itu teman-teman. Nah, saya kembali ke slide. Nah, jadi proses untuk mengaktifkan display anjungan sudah selesai. Tapi ketika teman-teman terkendala atau lupa proses yang hari ini, pelatihan hari ini, teman-teman bisa melihat di YouTube. Di YouTube sudah ada tutorial mengaktifkan display anjungan. Juga ada di panduan OpenSheet, di wiki sudah ada juga panduan. Sehingga ketika teman-teman lupa, besok atau lusa lupa, itu bisa mengaktifkan kembali dengan cara bisa melihat tutorial yang ada di YouTube atau di wiki OpenSheet. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya, nah ini perubahan tampilan yang saya perlihatkan tadi. Kalau saat ini sebelah kiri adalah tampilan lama atau tampilan yang berlaku yang ada sekarang di sebelah kiri. Kemudian akan kita rubah berikutnya tampilannya seperti sebelah kanan. Seperti itu. Nah, di mana untuk tampilan anjungan yang sebelah kanan ini terdapat pilihan warna. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi terdapat pilihan warna. Ini ada warnanya, bisa warna ungu dan pink, bisa warna biru hijau, bisa warna toska, bisa juga menggunakan warna gelap. Warna gelapnya terang. Itu teman-teman. Selanjutnya, terkait dengan fitur-fitur yang ada di anjungan, itu ada secara umum, itu ada 3 fiturnya. Ada fitur buku tamu, ada fitur absensi perangkat desa, kemudian layanan mandiri. Nah, untuk yang buku tamu ini ada fitur baru, bisa saya demokan di sini, di mana di layar anjungan ini ada satu ikon, itu ikon buku tamu. Nah, itu. Jadi kita klik saja ikon buku tamunya, nanti buku tamunya tampil. Jadi kalau ada pemberitahuan untuk mengakses kamera, itu di oke saja. Begitu. Tapi untuk anjungan teman-teman itu, anjungan kami itu tidak terdapat kameranya. Jadi untuk kamera bisa dibeli masing-masing, banyak tersedia di
Tokopedia atau di Shopee. Nah, seperti ini. Jadi anjungan ini untuk buku tamu. Nah, bisa diisi nama, telepon, asal instansi, jenis kelamin, alamat, berkunjung ke siapa, kemudian keperluan. Nah, biasanya untuk yang pertama menggunakan, keperluannya ini tidak ada. Sehingga untuk keperluan itu harus diisi dari sisi admin. Dari sisi admin ini ada menu buku tamu. Buku tamu. Di buku tamu ini ada data keperluan. Nah, di data keperluan ini ditambah dulu. Biasanya kalau data keperluannya masih kosong, saat kita mengisi buku tamu ini, keperluannya tidak ada. Kemudian ketika disimpan tidak bisa. Nah, itu yang waktu di awal-awal fitur buku tamu banyak teman-teman menemui kendala, katanya keperluannya tidak bisa diisi. Kemudian disimpan tidak bisa. Ya, itu karena data keperluan belum ada diisi di menu buku tamu. Tapi ke depan untuk keperluan ini akan kami buatkan isunya untuk bisa diisi dari input di depan. Karena kadang keperluan warga atau keperluan tamu itu tidak ada di list yang ada kita siapkan keperluannya apa. Sehingga perlu disiapkan keperluan yang bisa diisi sendiri oleh pengunjung untuk buku tamu. Selanjutnya, fitur berikutnya adanya fitur absensi perangkat desa. Dari sisi anjungan juga langsung disiapkan ikon untuk absensi perangkat desa. Ini ada menu kehadiran perangkat desa, diklik saja menunya, kemudian tampil seperti ini. Nah, ketika tampil gawai belum terdaftar, itu artinya harus dimasukkan dulu ID pengunjungnya. Nah, ini ketika klik tampil ini, gawai belum terdaftar, dibesarkan tampilannya, kemudian ID pengunjungnya di copy dulu. Ini ID pengunjung, masuk kembali ke sisi admin, ke menu kehadiran, klik salah satu menu yang ada, kemudian ke menu pengaturan sebelah kanan, ini ada menunya, masukkan ID pengunjung yang di copy tadi ke sini. Kemudian klik simpan. Dicoba lagi. Nah, ini sudah bisa. Jadi ada pilihan untuk login menggunakan nick dan password, bisa juga menggunakan KTPL. Nah, jika menggunakan KTPL, silakan ditempelkan KTPL ke RFID yang sudah disiapkan di anjungan. Nah, tetapi kendala lain juga yang ditemui teman-teman, katanya ini tidak bisa. KTPL login menggunakan KTPL tidak bisa. Nah, caranya pastikan di data penduduk, contoh data penduduk kepala desanya siapa ya? Coba di sini. Kepala desanya Arif Sofyan. Arif Sofyan ini tag ID KTPL-nya sudah dimasukkan di sini. Nah, jika tag ID-nya sudah dimasukkan, baru bisa absensi menggunakan KTPL. Gitu. Nah, di menu perangkat desa juga, kehadiran. Di menu aparatur pemerintah desa, pastikan kepala desa ini berasal dari data penduduk tadi, data penduduk yang sudah kita masukkan tag ID-nya. Tapi kalau berasal dari penduduk yang belum terdata, tag ID-nya harus kita masukkan langsung di data perangkat desanya. Gitu. Nah, kalau tag ID-nya tidak dimasukkan ke data perangkatnya, otomatis ketika absen menggunakan KTPL, itu tidak bisa. Sehingga harus dimasukkan dulu tag ID-nya ke identitas perangkat desanya.
Itu teman-teman. Nah, untuk menu selanjutnya, fitur selanjutnya layanan mandiri. Nah, layanan mandiri ini saya rasa bukan fitur baru, ini fitur yang ada sebelumnya. Nah, tapi sama seperti tadi. Di sini saya masuk ke untuk masuk ke layanan mandiri ini ada dua pilihan juga. Bisa menggunakan NIK, bisa menggunakan KTPL. Jika masuk menggunakan KTPL, sama prosesnya. Pastikan bahwa penduduk yang akan masuk ke layanan mandiri ini, tag ID-nya sudah direkam di sini. Contoh yang akan masuk ke layanan mandiri, Andrio. Pastikan Andrio ini tag ID-nya sudah dimasukkan di sini. Selama tag ID-nya tidak bisa belum direkam, di sini sudah dimasukkan di biodatanya, maka dia tidak akan bisa untuk masuk ke layanan mandiri menggunakan KTPL. Jadi prosesnya, masukkan dulu tag ID-nya ke biodata penduduk, contoh di sini sudah dimasukkan. Setelah itu, tambahkan penduduk tersebut ke layanan mandiri. Nah, ini ada pendaftaran layanan mandiri. Tambahkan penduduk tersebut ke layanan mandiri. Contoh, Munaah. Saya mau ubah dulu reset PIN-nya. Nah, PIN-nya ini. Tadi di mana ya? Hmm. Masih terlihat teman-teman? Share screen saya. Masih terlihat, Pak. Oke. Jadi untuk login ke layanan mandiri, saya ulangi lagi, ada dua pilihan, bisa menggunakan NIK dan PIN, bisa menggunakan KTPL. Nah, untuk masuk menggunakan KTPL ini, saya ulangi lagi, pastikan bahwa KTPL-nya sudah direkam ke biodata penduduk tersebut. Nah, setelah sudah direkam, kemudian tambahkan penduduk tersebut ke pendaftaran layanan mandiri. Nah, setelah sudah didaftarkan, baru bisa masuk. Untuk yang saya coba masuk dulu menggunakan NIK, ini kita coba yang Munaah ini. Kita masukkan NIK-nya, kemudian PIN-nya kita reset saja. Nah, ketika pertama masuk ke layanan mandiri, penduduk tersebut wajib untuk melakukan penggantian PIN. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi ketika pertama warga login ke layanan mandiri, itu wajib untuk mengganti PIN-nya dari PIN standar yang diberikan. Klik OK, ini akan diarahkan ke penggantian PIN. Nah, PIN lamanya tadi, wah saya lupa itu. Nah, ini 72. Kemudian bisa PIN baru 123456, 123456 contohnya. Nah, ini di reset.
Oke, jadi PIN barunya sudah menjadi 1256. Kemudian setelah mengganti PIN, harus login kembali. Nicknya masukkan 123456. 123456. Masuk. Nah, sudah bisa masuk kembali layanan mandiri. Nah, di menu layanan mandiri ini ada surat, ada pesan, ada lapak, dan ada perangkat. Nah, surat ini digunakan untuk melakukan permohonan surat. Sedangkan untuk pesan ini digunakan untuk mengirim pesan ke perangkat desa. Sedangkan menu lapak ini untuk melihat lapak yang ada di desa seperti ini. Untuk menu perangkat ini untuk melihat perangkat desa yang hadir di kantor desa seperti itu. Nah, saya demokan juga contohnya untuk surat. Untuk surat ini untuk permohonan surat seperti biasa, pilih jenis surat yang dimohonkan. Contoh surat pengantar, masukkan keterangan tambahan di sini. Jika tidak ada keterangan tambahannya, bisa diberi tanda garis datar saja, kemudian masukkan nomor handphone. Nah, perlunya memasukkan nomor handphone ini jika ada kekurangan, bisa dihubungi, atau sudah selesai mungkin bisa dihubungi lewat nomor handphone yang dimasukkan. Untuk 0853 94613035 nomor saya. Nah, di sini ada pilihannya. Langsung masuk. Nah, tinggal isi keperluan, kemudian isi keterangan. Nah, ini beberapa ini untuk surat yang ini sepertinya untuk syarat permohonannya tidak diisi, sehingga ketika melakukan permohonan surat tidak ada diminta untuk mengupload surat, mengupload syarat. Biasanya kan surat pengantar RT RW, KTPL, dan sebagainya. Ini. Nah, sehingga ketika pertama dikirim ini statusnya diperiksa. Pada sisi admin untuk operator di layanan surat, ini bisa ke menu layanan surat. Permohonan surat. Nah, ini Muna tadi ada permohonan surat yang masuk, statusnya sedang diperiksa. Nah, kemudian kita klik sedang diperiksa, kita lakukan pemeriksaan. Nah, jika isiannya sudah benar, oh ini sudah benar, bisa langsung kita klik unduh RTF. Nah, karena surat ini sepertinya masih menggunakan template RTF. Tapi kalau permohonan ini masih kurang lengkap, contohnya ada persyaratan yang belum dilengkapi, jika membutuhkan persyaratan maka klik lagi belum lengkap, maka suratnya ditolak. Tapi jika suratnya sudah lengkap, klik saja unduh RTF atau cetak PDF jika itu TNMCA. Itu. Ini ada option. Oke. Suratnya sudah dicetak, teman-teman. Nah, jadi surat yang Muna tadi statusnya tinggal menunggu penandatanganan. Nah, di sisi layanan mandiri juga statusnya berubah, menunggu penandatanganan. Ketika sudah ditandatangani kepala desa, bisa diklik saja. Ini masih ada error. Nah, diklik. Statusnya berubah menjadi siap diambil. Nah, sini juga statusnya siap diambil. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya juga, untuk tambahan, untuk surat layanan mandiri di pengaturan surat. Nah, di sini ada pengaturan surat, contohnya surat tadi, surat apa tadi ya. Nah, untuk domisili ini, nah di sini ada pilihan apakah surat disediakan di layanan mandiri atau tidak. Nah, jadi jangan, karena ada beberapa pertanyaan juga, kenapa suratnya sudah kami buat, suratnya ada di
permohonan surat, di pengaturan surat sudah ada jenis suratnya, tetapi di layanan mandiri tidak tampil. Nah, itu salah satu masalahnya adalah karena tidak dipilih pada kolom sediakan layanan mandiri, dipilih tidak. Sehingga pada saat warga melakukan permohonan surat, surat ini tidak tampil di layanan mandiri karena tidak disediakan di layanan mandiri. Seperti itu. Nah, ketika diklik sediakan layanan mandiri, di sini ada form dokumen, ada data dokumen yang harus disiapkan menjadi persyaratan. Nah, tapi ketika tidak dicentang, maka warga tidak perlu memasukkan persyaratan. Tapi ketika ada syarat yang perlu dicentang di sini, maka otomatis warga harus mengupload surat persyaratannya. Contoh ini surat keterangan domisili, saya centang foto ijazah terakhir lah. Bukan ya, salah. Harusnya untuk KTP, mana fotokopi? Fotokopi KTP. Nah, di sini belum ada, tidak ada pilihan untuk KTP. Surat kita coba surat pengantar RT RW. Kesimpan surat keterangan RT RW. Surat keterangan domisili. Jadi di layanan mandiri tadi, ketika melakukan permohonan surat domisili, nah wajib mengisi dokumen, ada pilihan dokumen. Nah ini, di mana dokumennya itu harus diupload. Nah, untuk yang menggunakan anjungan, untuk syarat melengkapi dokumen ini ada pilihan bawa fisik ke kantor desa. Jadi tidak perlu di-upload masukan. Tapi jika permohonan layanan mandiri ini tidak dilakukan dari komputer anjungan atau komputer masing-masing, dari rumahnya masing-masing, atau menggunakan smartphone, itu buktinya ini harus diupload. Tapi ketika di komputer anjungan, buktinya itu tidak perlu diupload, bisa pilih bawa bukti ke komputer anjungan. Jadi itu salah satu keistimewaan anjungan. Jadi ketika ada permohonan, tidak perlu untuk memasukkan bukti persyaratan atau dokumen persyaratan. Itu teman-teman. Jadi untuk layanan mandiri seperti itu. Jadi untuk statusnya dari setiap permohonan surat, kita bisa lihat setiap permohonan surat kita itu statusnya ini bisa kita lihat. Jika sudah diambil, bisa untuk bisa langsung ke kantor desa. Tapi untuk yang surat untuk desa yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik, suratnya ini bisa dicetak sendiri oleh warga di rumah masing-masing. Oke, jadi untuk materi instalasi anjungan sekaligus fitur-fitur anjungan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti sebentar jika ada pertanyaan, bisa di akhir sesi untuk ditanyakan. Seperti itu. Terima kasih Mas Agus, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bang Muhaidin atas pemaparan materinya. Untuk peserta Zoom meeting yang baru hadir, itu nanti bisa mengikuti rekaman dari video hari ini. Nantinya pelatihan dari hari ini akan direkam, yang nantinya akan dikirim ke pengguna anjungan desa mandiri selanjutnya. Dan beruntung juga bagi peserta pelatihan pada hari ini, bahwa pelatihan ini dilakukan hanya satu kali ini, secara langsung, yang nantinya mungkin dari beberapa peserta pelatihan dapat menanyakan yang terkait dengan instalasi anjungan mandiri, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab sebelum penutupan. Mungkin untuk pertanyaan nanti bisa dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya memasuki pemateri yang kedua adalah Bung Vicky Rolanda, yang mana beliau adalah programmer Open Desa. Pada pelatihan hari ini beliau akan membawakan tema untuk pelatihan pembuatan surat TNI MCI. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bung Vicky Rolanda. Ya, terima kasih Pak Catur.
kira-kira layar saya terlihat, Pak? Sudah terlihat, Pak, di share screen. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang semuanya yang hadir di VidCon ini. Jadi hari ini kita akan coba membedah modul TNMCA karena banyak sekali pertanyaan dan juga minat orang untuk menggunakan surat TNMCA ini khususnya, tapi punya beberapa kendala terkait merapikan atau membuat surat begitu. Jadi pertama perlu diketahui surat TNMCA ini punya beberapa keunggulan. Nanti kita akan bahas. Yang pertama pembahasan kita akan saya patokkan dengan beberapa bagian, yaitu dari pengaturan, alur surat, sama tambah surat TNMCA. Nah, surat pada OpenSheet itu yang pertama ya, RTF. Jadi RTF itu sebenarnya sudah ada dari pertama. Jadi RTF ini jenis surat pertama yang sudah diterapkan oleh OpenSheet sejak awal. Lalu pengelolaan itu melalui surat dan arsip. Lalu surat itu juga terdapat 50 lebih jenis surat beserta lampiran atau bawaan dari sistem. Lalu surat yang dicetak atau di-download itu tidak dapat diubah, itu terkait surat RTF. Jadi surat RTF kita dapat beberapa kendala. Jadi kendalanya itu ketika kita buat surat, kita nggak bisa ubah kecuali suratnya kita download, kita ubah secara manual terlebih dahulu, lalu kita upload lagi. Jadi proses tersebut menjadi proses yang cukup panjang, sehingga tidak begitu efektif digunakan. Maka kita coba buat solusi menggunakan surat TNMCA. Lalu surat RTF juga punya kendala terkait fitur terbaru yang saat ini masih hangat-hangatnya di OpenSheet, yaitu TTE. Jadi TTE ini sangat bergantung dengan surat, namun TTE ini tidak bisa diterapkan untuk surat RTF, sehingga TNMCA menjadi jawaban dari surat yang dapat ditandatangani secara elektronik begitu. Nah, jadi surat TNMCA ini bersifat surat yang dinamis. Jadi misalkan nanti desa tersebut atau ada beberapa desa memiliki surat-surat khusus, maka tidak lagi menunggu OpenSheet atau meminta ke OpenSheet untuk membuatkan surat bawaan begitu. Jadi desa-desa tersebut bisa langsung, operator desa tersebut bisa langsung membuat suratnya langsung di sistem. Nah, itu kenapa kita bilang TNMCA ini sangat dinamis. Kita bisa mengelola langsung, membuat suratnya langsung, dan langsung menggunakan. Lalu selain suratnya dinamis, TNMCA ini juga memiliki kode isian yang dinamis juga. Jadi ada beberapa tipe data, misalkan tidak tersedia nih di data penduduk ataupun di data di OpenSheet, maka kita bisa tambahkan namanya kode isian. Nah, ini sangat penting. Ini tidak bisa kita terapkan untuk RTF, maka TNMCA menjadi solusinya begitu. Nah, selain itu TNMCA bisa langsung diedit atau mudah dikelola, dan TNMCA juga bisa membuat surat secara unlimited ya. Jadi sebanyak apapun nanti kita punya surat, kita bisa tambahkan di OpenSheet begitu. Nanti kita akan lihat bagaimana proses pembuatan suratnya dan bagaimana apa saja yang diperlukan untuk mendukung surat TNMCA. Nah, yang terakhir itu ada mendukung modul TT. Ini yang tadi saya jelaskan. Nah, oke, mungkin saya akan langsung demokan karena waktu kita singkat. Kita akan buka ke OpenSheet. Oke, sekarang kira-kira terlihat tidak layar saya, Pak? Terlihat. Oke, teman-teman yang hadir di VidCon ini, untuk surat itu kita bisa lihat dari menu layanan surat. Nah, layanan surat ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aidin mengenai ada layanan mandiri,
dan juga ada surat yang dibuat oleh operator. Namun kita lebih fokus bagaimana cara mengelola surat TNMCE. Nah, di pengaturan surat kita akan lihat melalui pengaturan surat. Di sini sangat penting Bapak Ibu, kita terdapat di sini list surat, di mana list surat ini terbagi menjadi dua jenis. Dua jenis tersebut itu ada jenis RTF dan jenis TNMCE. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Saat ini memang RTF masih tersedia, tapi untuk ke depan kita sudah mulai melakukan migrasi, di mana akan ada masanya nanti mungkin di 2 bulan berikutnya setelah rilis, mungkin akan RTF ini akan pelan-pelan hilang dari OpenSheet. Namun surat yang sudah terbuat menggunakan RTF itu tidak akan hilang Bapak Ibu. Jadi tetap bisa di-download ataupun tetap bisa dilihat melalui arsip. Namun ketika kita buat surat baru, kita tidak bisa lagi menggunakan surat dengan jenis RTF. Nah, itu mungkin perlahan akan kita lakukan, tapi saat ini masih tersedia, jadi Bapak Ibu masih bisa menggunakan. Nah, lalu di sini ada surat TNMCE yang akan kita kelola. Nah, pertama-tama Bapak Ibu lihat dari pengaturan, bisa kita klik pengaturan. Nah, TNMCE itu diatur Pak, Ibu, diatur melalui pengaturan untuk khusus footer dan header-nya. Jadi bagian header, bagian footer itu diatur di bagian pengaturan. Jadi di bagian surat ini hanya kontennya saja, isi dari surat tersebut. Ya, jadi bukan termasuk header dan footer. Namun kalau Bapak Ibu mau mengatur header dan footer, karena bersifatnya header dan footer itu adalah statis, maksudnya itu satu untuk semua, maka kita atur hanya satu kali, namun implementasinya untuk semua surat jenis TNMCE begitu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini pengaturan header. Nah, Bapak Ibu di sini lihat di sini ada logo ini. Kalau ada yang berbentuk seperti ini disebut dengan kode isian Bapak Ibu. Jadi memang di sini kode isian dalam bentuk teks seperti ini, semacam coding, tapi ini bukan coding, ini kita sebut kode isian. Nah, kode isian ini Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Nah, di sini lengkap semua kode isian, di mana kode isian ini semuanya punya alias, punya data sesuai dengan namanya. Jadi contoh misalkan ini logo, maka nanti akan terganti dengan logo. Lalu juga di sini Bapak Ibu lihat, di sini ada huruf besar, huruf kecil. Ini bukan bug ataupun bukan disengaja, namun ini untuk mengatur bahwasannya ini hurufnya jenisnya besar semua atau huruf kecil semua begitu. Nah, ini juga bisa nanti dilihat dari informasi Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dibaca, jadi Bapak Ibu bisa ngebaca di sini bagaimana kenapa maksudnya di sini huruf besar, huruf kecil. Misalkan ini huruf pertama dan akhir huruf besar, ganti dengan format. Nah, di sini lihat, jadi ada huruf besarnya di sini, huruf kecilnya di sini. Huruf pertama kecil, modelnya seperti ini. Lalu misalkan huruf pertama kedua, lalu di sini huruf pertama dan kedua huruf besar ganti dengan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nanti dikasih tahu juga hasilnya seperti ini. Nih, kayak gini huruf kapital semua. Berarti ini uppercase, nih huruf besar semua. Kalau ini huruf kapital, semua huruf besar. Ini hanya di sini huruf besarnya saja. Ini huruf kecil, di sini huruf besar. Nah, itu untuk mengatur huruf besar kecilnya. Jadi Bapak Ibu harus sering-sering membaca di informasi supaya tidak bingung ya, tidak bingung. Lalu ini bersifat Bapak Ibu dinamis. Jadi ini kalau Bapak Ibu klik Ctrl All dihapus, yaitu terhapus ya. Jadi kalau terhapus ya bisa aja sih memang salin di sini kita udah ada juga formatnya. Jadi Bapak Ibu walaupun nanti misalkan Bapak Ibu edit lalu melakukan kesalahan, jangan khawatir. Nanti kita bisa kembalikan. Jadi nggak apa-apa, ini hapus saja, kita kembalikan ke default melalui ini header. Begitu Bapak Ibu. Jadi modelnya seperti itu. Nah, lalu kalau sudah paham melalui header ini, kita pindah ke footer. Jadi Bapak Ibu juga bisa edit bagian footernya. Di sini ada kode surat, terus di sini ada kode desa.
kalau seumpamanya Bapak Ibu ingin menambahkan di bawahnya surat bla 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 bla, itu juga bisa, jadi tambahkan aja teksnya, begitu. Jadi itu mungkin untuk bagian footer. Lalu di sini untuk tinggi footer juga bisa diatur Bapak Ibu. Jadi mana tahu nanti posisinya agak lain, agak ke bawah sekali misalkan. Ini bisa diatur tingginya di sini. Jadi ubah aja di sini berapa sentimeter, nanti bisa disesuaikan begitu. Oke. Lalu kita lanjut di pengaturan surat NMCA juga terdapat Bapak Ibu alur surat. Nah, ini yang tidak ada di surat RTF ya. Jadi surat RTF itu tidak terdapat alur surat. Kalau alur surat ini hanya ada impact-nya ke TIN MCA, di mana kita punya verifikasi sekretaris desa dan verifikasi kepala desa. Nah, ini bisa diaktifkan jika sekretaris desa ataupun kepala desa itu sudah memiliki akun di OpenSheet. Jadi kalau tidak memiliki akun seperti ini tidak bisa. Nah, ada keterangan di sini user sekretaris belum tersedia. User kepala desa belum tersedia. Nah, kenapa ini alur desa ini kita buat? Ini juga berkaitan dengan TTE Bapak Ibu. Jadi kalau TTE itu nanti dia akan otomatis aktif untuk verifikasi kepala desa, maka surat itu akan langsung diverifikasi sama kepala desa. Namun kalau kita tidak mengaktifkan TTE, kita bisa juga nanti membuat verifikasi ke sekretaris desa, jadi kita nggak perlu lagi memberikan surat berbentuk cetak ke Sekdes, sehingga memakan banyak kertas, maka kita bisa arahkan surat TIN MCA itu ke akunnya Sekdes. Nanti Sekdes akan melihat dalam bentuk PDF. Nanti Sekdes kalau kira-kira suratnya sudah oke, maka nanti akan diterima begitu. Nah, itu mungkin alur surat, terkait alur surat. Lalu pengaturan TTE ini juga berkaitan dengan TIN MCA. Jadi ini nanti kalau Bapak Ibu sudah punya TTE bisa aktifkan melalui pengaturan. Ini nanti akan otomatis terkait dengan alur surat ini, nanti kepala desa akan aktif. Oke, yang lainnya ini adalah pengaturan. Jadi pengaturan jenis font. Jadi jenis font ini kita bisa atur semua surat itu nanti defaultnya itu fontnya apa. Contoh misalkan kita pilih aja font surat itu Arial, maka nanti ketika kita buat surat, maka di sini di template itu akan terpilih Arial. Tapi kalau kita pilih nanti jenis surat yang lain, nanti di sini terpilih jenis font yang lain. Nah, itu kaitannya dengan pengaturan. Oke Bapak Ibu, jadi untuk pengaturan saya rasa sudah dapat dipahami bahwa pengaturan ini, sekali lagi saya ulangin, untuk mengatur format dari header dan format untuk footernya surat. Lalu kita juga bisa mengatur alur surat tergantung dari regulasi di wilayah masing-masing, apakah perlu dilakukan verifikasi oleh Sekdes. Kalau perlu, maka surat tersebut tidak perlu dicetak, maka surat tersebut bisa aja langsung kita kirim ke Sekdes. Nanti Sekdes akan melihat langsung melalui portal. Nah, selain alur surat, juga terdapat di sini pengaturan TTE, ya, ini untuk mengatur TTE. Jadi itu terkait dengan pengaturan. Sekarang kita kembali ke surat TIN MCA, ke pengaturan surat di sini. Nah, di bagian sini yang paling penting Bapak Ibu, ada yang bertanya gimana sih nambah surat, agak sulit katanya gitu kan, dan formatnya agak membingungkan. Nah, jadi ini mungkin saya sedikit contohkan. Jadi Bapak Ibu untuk menambah surat, Bapak Ibu bisa klik tambah di bagian tambah surat. Nah, di sini penting yang pertama Bapak Ibu ketahui bahwa di sini ada klasifikasi kode surat. Nah, untuk menentukan klasifikasi surat ini Bapak Ibu bisa masuk ke menu sekretariat. Di sini ada klasifikasi surat. Di sini bisa Bapak Ibu tambahkan, aktifkan atau nonaktifkan surat-surat yang tidak perlu ataupun perlu ditampilkan. Nah, ini tergantung ya. Jadi kode surat ini tergantung nanti Bapak Ibu yang mengaturnya. Jadi contoh aja misalkan atau ya, misalkan kita mau pakai bawaan ataupun nanti Bapak Ibu misalkan punya formatnya, bisa di sini ada format yang Bapak Ibu bisa atur. Nah, oke. Lalu kita contohkan aja, misalkan kita tambah kode surat A01 untuk surat
Oh, nggak bisa pakai ini ya. Jadi kita gini kan, nggak bisa pakai huruf ubu. Jadi surat, kita buat surat misalkan nanti kita buat ini khusus untuk surat pernyataan baru. Misalkan ya, kita buat surat pernyataan baru. Di sini kita bisa isi keterangan semua jenis, semua klasifikasi surat pernyataan akan menggunakan kode klasifikasi ini, misalkan kita tambahkan. Nah, maka di sini ada kodenya. Ini otomatis nanti akan Bapak Ibu lihat di pembuatan surat. Sekarang kita masuk ke pembuatan surat. Nah, ini. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, ini yang sangat penting buat kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini tentu sudah paham ya. Jadi di sini bisa dipilih tadi surat yang klasifikasi yang sudah kita buat ini, surat pernyataan baru. Lalu apa nama suratnya? Contoh misalkan kita buat surat pernyataan khusus mandiri misalkan ya. Jadi kita buat surat jenis baru nih khusus untuk surat-surat baru yang belum ada. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri. Lalu masa berlakunya ini mungkin di sini lihat isi 0 jika tidak digunakan dan maksimal 30 hari, atau bisa juga kita buat gini, ini 1 tahun ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Maka di sini kita bisa nolkan aja dulu. Lalu di sini orientasi kertas bisa portrait, bisa landscape. Nah, Bapak Ibu bisa atur. Jadi kita buat default. Ukuran kertas di sini bisa dipilih Bapak Ibu ya, F4 itu untuk APS. Lalu untuk marginnya ini bisa juga diatur. Tenang aja Bapak Ibu, ini bisa kita edit lagi ketika kita udah simpan. Lalu di sini apakah surat menggunakan QR code? Kalau tidak, kita tidakkan. Kalau iya, kita iyahkan. Lalu tampilan header ya. Jadi footer juga bisa kita nonaktifkan untuk surat ini Bu. Mana tahu surat ini yang kita buat ini headernya itu khusus. Jadi headernya khusus, misalkan nggak pakai kop surat, maka ini kita no-kan aja Bu. Ya Pak. Jadi Bapak Ibu di sini bisa mengatur suratnya tanpa header atau tanpa footer. Lalu di sini juga bisa menggunakan logo burung Garuda. Kalau iya diiyakan aja, kalau enggak ditindakkan. Lalu di sini yang tadi dijelaskan oleh Pak Aidin, apakah surat yang kita buat ini tersedia untuk layanan mandiri? Kalau tersedia untuk layanan mandiri, ini Bapak Ibu bisa klik ya. Klik ya, nanti di sini muncul kira-kira ada enggak lampiran-lampiran khusus. Kalau enggak, maka dikosongkan. Tapi kalau iya, maka diinikan. Oke, kalau begitu nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di sini hasil suratnya seperti apa ya, karena ini suratnya belum ada, kita setting jadi dia akan kosong. Jadi tadi umum, di sini ada 3 tab Bapak Ibu, di sini ada tab umum yang tadi kita atur. Lalu di sini ada tab template. Nah, ini yang paling penting, ini yang menjadi kebingungan oleh Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit saya contohkan seumpamanya Bapak Ibu punya surat nih. Ya, saya ada contoh surat ini. Mana ya? Nggak bisa kebuka. Nah, ini misalkan ini Bapak Ibu, saya punya contoh surat saya tadi cari-cari di Google, jadi surat pernyataan misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa edit seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa copy aja semua suratnya, lalu bisa dipaste di sini. Maka tampilan ini masih sangat berantakan. Nah, gimana cara kita merapikannya? Nah, inilah proses yang sangat penting. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan penjelasan saya ini nanti kecepatan ataupun kurang dipahami, mungkin perlu dilihat lagi videonya, nanti bisa putar ulang rekamannya. Nah, jadi prosesnya ada 2 cara. Yang pertama itu Bapak Ibu seumpamanya tahu bahwasannya surat ini ada miripnya dengan surat tertentu. Jadi Bapak Ibu bisa salin dulu di sini, cari dulu surat di sini. Misalkan di sini ada surat tentang surat keterangan usaha. Nih. Nah, di sini ada surat keterangan usaha. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan format ini. Ya, seperti ini, udah ada. Tinggal Bapak Ibu ganti. Jadi surat pernyataan, kita ganti judulnya di sini. Ya, udah menggunakan judul surat, jadi sesuai dengan surat pernyataan, nanti nomor surat juga sudah sesuai, ya kan? Nah, lalu di sini selanjutnya modelnya seperti ini, ya udah langsung kita buat misalkan yang bertanda tangan di bawah ini, langsung bisa kita tambahkan ini di sini.
Ya, kita tambahkan di sini. Oke, di sini yang bertanda tangan di bawah ini seperti ini. Ya, lalu kita copy lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu, aduh gimana ya kalau misalkan kita mau buat table baru, nanti Bapak Ibu bisa melalui ini. Jadi tambah di sini table, Bapak Ibu lihat di sini bisa tambahkan berapa kolom. Misalkan kita mau buat 3 kolom atau 4 kolom, nanti di sini. Nah, lihat ada perbedaan antara table yang ini Bapak Ibu dengan table yang ini. Nah, kalau ini nanti Bapak Ibu pakai, ini nanti akan terlihat ketika dicetak itu, akan terlihat bordernya, garis petak-petaknya itu akan terlihat. Jadi kalau kita mau buat formatnya rapi, memang kita menggunakan table, tapi nanti modelnya seperti di bawah ini. Dia nanti kalau yang seperti bawah ini, dia hanya isinya aja yang terlihat, sedangkan petak-petaknya ini nggak terlihat. Nah, itu surat NMCE. Lalu gimana pertanyaannya, gimana caranya menghilangkan supaya dia tidak terlihat? Nah, caranya ada caranya mudah, Bu. Jadi Bapak Ibu di sini bisa lihat dari table properties ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat border ya, bordernya di sini width-nya 1, di sini Bapak Ibu bisa buat 0 aja ya. Baru di save. Nah, ini akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia jadi tidak terlihat lagi. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia kelihatan begitu. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Sekarang ini saya hapus saja contoh suratnya. Kita cuma pakai penanda tangannya aja. Lalu nama, kalau kita punya format seperti ini, Bapak Ibu tinggal copy di sini nama ya. Di sini Bapak Ibu mau pakai misalkan ini mungkin spasinya terlalu banyak. Ini Bapak Ibu bisa atur sini bentuknya. Ini atur, tarik aja kayak gini. Tarik seperti ini. Ya, tambahkan titik 2 misalkan. Atau ini agak direnggangkan supaya sama ya. Nah, pertanyaannya gini Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti yang di atas ini nggak rapi, bisa juga model seperti ini. Kita kalau udah ada table di sini, klik tab aja. Ini nanti kita bisa satukan seperti ini. Table. Baru kita buat di sini row. Di sini di sini ada sel ini kita ada fungsi merge cells. Nah, jadi ini nyatu, jadi dia nggak ada pembatas lagi. Jadi ini yang bertanda tangan di bawah ini kita bisa masukkan di sini supaya nanti sama ya, misalkan formatnya. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita lanjuti. Sekarang kita susun lagi ya, ini kita butuh nama seperti ini. Ya, di sini ada nama. Terus di sini ada petik 2. Jadi petik 2 bisa diatur di sini. Ya, bisa diatur. Ini kita bisa hilangkan. Oh, ini kita biarin. Atau misalkan kita mau tambah lagi, kalau mau tambah lagi row-nya di bawah, barisnya di bawah, klik tab aja. Tab seperti ini, ya, tab seperti ini. Jadi ini kita tambahin lagi nomor peserta CPNS misalkan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, nomor peserta CPNS ini kan Bapak Ibu tidak tersedia nih di sistem. Tidak ada nih di OpenSheet. Maka kita perlu kode isian khusus untuk untuk nomor ujian CPNS, di mana nanti kita harus menambahkan ya. Nanti kita akan lihat. Lalu formasi jabatan juga ini penting, formasi jabatan. Nah, seperti ini juga untuk formasi jabatan juga datanya tidak ada, nanti kita coba tambahkan. Lalu tanggal lulus ya. Terus sudah, lalu ini kita tambahkan lagi. Ini kita tab ya, kita tab, lalu ini bisa kita satukan atau ini kita tab lagi, ini bisa kita satukan. Table, cell, merge. Ini saya paste seperti ini. Jadi di bawahnya bisa Bapak Ibu lanjutkan. Ya, lalu kita masukkan formasi yang ini udah ya. Yang ini udah. Lalu nomor serdik misalkan. Oke. Lalu di sini NIM.
NIM. Ya, mungkin itu aja ya. Kita nggak usah terlalu panjang mungkin. Karena kita mau pakai contoh saja. Jadi kita hapus. Ya, jadi modelnya misalkan seperti ini. Bapak Ibu tinggal mikir bahwasannya, oh kira-kira dari OpenSheet data mana yang sudah tersedia ya. Nah, yang tersedia kan cuma nama Bapak Ibu. Jadi nama ini kan sudah ada nih di sistem. Maka kita tambahkan di sini. Lihat identitas penduduk lalu nama. Nah, ini kita tambahkan seperti ini. Jadi udah ada kode isian nama. Ataupun nomor peserta CPNS ada nggak? Tidak ada Bapak Ibu. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya mengisi? Lalu formasi jabatan juga tidak ada. Tanggal lulus juga tidak ada. Jadi ini yang perlu kita tambahkan. Nomor serdik ada tidak? Tidak ada. Nama NIM serdik ada nggak? Tidak ada. Jadi ini data-data yang kira-kira perlu ditambahkan secara dinamis, maka kita bisa tambahkan. Ya, ini contohnya. Maka sekarang kita lihat dulu, kira-kira bisa dilihat. Kita simpan dulu. Oke, kita coba cari tadi surat TNMCE. Oke, ini surat keterangan. Tadi saya buat ini ya, surat keterangan khusus mandiri. Ya, kita lihat lagi. Lalu di sini kita coba lihat review. Nah, ini Bapak Ibu, lihat di sini. Nah, ini kan contohnya nih. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu lihat. Nah, ini data peserta ujian CPNS. Oh, ini masih jelek. Masih jelek apa namanya? Masih belum ada datanya nih. Format jabatannya masih belum ada nih. Nomor serdik belum ada nih. Maka ada caranya Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan form isian. Nah, jadi ada umum, ada template, ada form isian. Nah, isian ini ada terdapat pengaturan di sini. Nah, di sini ada pengaturan data penduduk individu berdasarkan. Data yang tampil nanti apakah Bapak Ibu mau tampil yang laki-laki saja atau yang perempuan saja. Kalau misalkan ini nih data penduduk ini Bu, ketika kita buat surat itu, ini saya contohkan lagi ya. Ketika kita buat surat, misalkan saya ngasal aja pilih. Di sini kan ada yang tampil Bu, Bapak Ibu ya, surat apa bukan surat ya, yang tampil itu kan nik penduduk. Nah, nik penduduk ini atau nama penduduk ini di sini kita bisa atur berdasarkan apa, laki-laki saja atau perempuan. Kalau misalkan semua berarti semua jenis kelamin akan tampil. Lalu berdasarkan peristiwa juga bisa, Bapak Ibu bisa buat di sini khusus surat untuk orang yang sudah meninggal. Jadi yang tampil nanti orang yang sudah statusnya meninggal aja. Maka di sini bisa Bapak Ibu pilih jenis peristiwanya itu mati. Jadi ini Bapak Ibu bisa pilih begitu. Tapi kalau enggak ya udah Bapak Ibu bisa ini aja gitu ya. Bisa pilih peristiwanya, bisa klik semua. Kalau untuk semua berarti semua peristiwa. Jadi semua penduduk dengan peristiwa semuanya ya dia akan tampil. Atau di sini ada khusus juga. Nah, ini untuk kepala keluarga aja. Jadi ini untuk menentukan nik yang akan tampil di sini. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu tahu ya. Jadi mudah-mudahan clear, jelas ya. Jadi sekali lagi saya ulangin, untuk sumber data ini untuk menentukan ya data apa yang akan tampil yang akan tampil di bagian sini. Nah, itu. Kembali lagi ke tujuan kita. Jadi tujuan kita tadi Bapak Ibu, kita akan membuat kode isian baru di mana kode isian tersebut untuk nomor peserta CPNS. Ya, contoh ini ya. Ini saya copy, misalkan ini nomor peserta ujian CPNS belum ada datanya, maka kita tambahkan di sini apa dia jenisnya Bapak Ibu. Ya, jenisnya misalkan kita buat teks, namanya adalah nomor peserta ujian CPNS. Ya, ini kalau ini kita mau atur besarnya ini kalau enggak default aja, maka kita tambahkan yang baru. Apalagi misalkan kita lihat lagi mana tadi template formasi jabatan. Ini kan data-data yang tidak ada di sistem. Ini sekali lagi saya ulangin, data-data yang tidak tersedia di sistem kita bisa tambah menggunakan kode isian. Nanti kode isian ini berbentuk inputan yang harus diinput ketika kita buat surat Bapak Ibu. Ya, ini sekali lagi kita pilih teks, maka di sini kita isi formasi jabatan. Ya, kita tambah lagi. Lalu apalagi tadi yang kita butuhkan tanggal lulus. Nah, tanggal lulus. Di sini kita bisa pilih inputan tanggal. Tanggal lulus, inputan tanggal, kita pilih lagi. Misalkan nomor serdik sama NIM.
Ini kita buat misalkan teks saja, nomor cerdik. Kita tambah lagi. Apalagi kira-kira yang nggak ada adalah NIM. NIM. Lalu di sini kita pilih inputan teks, kita tambahkan NIM cerdik. Oke, kalau sudah kita tambahkan, kita klik simpan dulu. Nah, kalau sudah kita klik simpan Bapak Ibu, ya kita lihat lagi, ya. Kita lihat lagi sudah nambah belum? Kita kan harus memastikan ya. Ada lagi proses yang harus kita lihat. Kita harus memastikan mana tadi surat desa TNMCE. Di sini ada khusus mandiri, ini kita edit lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, perhatikan di sini kode isian tadi. Waduh, ini nggak nambah nih. Sebentar, kita coba tambah lagi. Oke, kita coba lihat. Nambah ini. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya, ini mungkin ini ada kendala di kode isian ya. Nanti coba kita akan tes dari segi surat yang lain ya untuk mencari tahu apakah itu bekerja atau tidak. Nah, saat ini Bapak Ibu bisa lihat lagi di sini ada kode isian. Jadi nanti inputan yang kita isi tadi itu akan muncul di sini. Ya, ini nanti dia dalam bentuk kode isian. Jadi misalkan nomor peserta kita isi nanti dari sini. Nomor peserta, contoh misalkan kita coba cari lagi ya. Misalkan identitas, kita tambahkan di sini. Oh, ini terdapat. Nah, ini kayak gini Bapak Ibu, perhatikan. Nah, ini kan ada Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, bisa lihat di sini. Di sini ada kode isian. Nanti kode isian ini Bapak Ibu dia akan muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja, ya, misalkan enter di sini, lalu di sini Bapak Ibu pilih inputan. Nah, ini adalah kode isian kita isi tadi, ya, di form isian, bukan yang kita isi tadi ya. Jadi ini di form isian tadi kita tambahkan, dia akan muncul di sini. Tapi tadi pas penambahan baru tadi ini mungkin perlu saya cek lagi nanti kenapa tidak muncul. Tapi proses pembuatannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan intinya Bapak Ibu bisa paham. Ini saya coba ulangin lagi. Nomor CPNS. Oke, ini sudah simpan. Lalu kita pilih lagi. Oke, ini sudah bisa Bapak Ibu, kita coba lagi ya. Jadi ini kita tambahin tadi formasi jabatan. Ya, kita coba ya formasi jabatan. Kita tes lagi formasi jabatan. Mungkin tadi nggak bisa karena nggak saya isi semua. Jadi ini aja yang saya isi. Jadi sedangkan deskripsinya nggak saya isi, kita coba isi aja ya. Terus tanggal lulus, ya, tanggal lulus. Kita tambahkan lagi di sini formatnya itu tanggal lulus, namanya tanggal lulus, keterangannya tanggal lulus, kita simpan aja biar kita tahu ya, nanti takutnya malah nggak tersimpan. Kita edit lagi, kita lihat lagi format isiannya, sudah nambah ya. Jadi tadi tidak tertambah itu karena deskripsinya saya kosongkan, jadi mungkin deskripsinya harus diisi ya, dia wajib diisi. Lalu saya tambahin ya nomor cerdik sama NIM cerdik. Jadi nomor cerdik saya tambahkan baru lagi, ini inputannya teks, lalu satu lagi tadi NIM. Oke, sudah Bapak Ibu, sudah lengkap. Sekarang saya simpan. Oh ya, sekali lagi kita cari lagi. Ini Bu, Bapak Ibu, filter ini bisa kita pilih yang surat desa TNMCE. Ini adalah surat khusus yang kita tambahin sendiri. Jadi bukan surat bawaan sistem, tapi surat yang kita tambahin sendiri. Makanya di sini sedikit ini suratnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang surat yang saya buat tadi, atau nanti Bapak Ibu tes sendiri buat suratnya. Jadi kita lihat form isian ini udah terisi semua Bapak Ibu ya. Nah, cara menambahkannya
cara menambahkan kode isian ini itu melalui template. Melalui template misalkan ini Bapak Ibu, perhatikan nomor peserta ujian CPNS. Nah, ini kita ambil dari menu kode isian, lalu kita klik input. Nah, ini akan muncul. Jadi akan muncul kode isian yang kita isi tadi. Jadi kita pilih CPNS, lalu kita klik lagi formasi jabatan, maka ini akan input formasi jabatan, tanggal lulus, dia akan kita pilih input, pilih tanggal lulus, lalu di sini nomor cerdik, di input, klik nomor cerdik, lalu di sini ada NIM cerdik, input, klik NIM cerdik. Nah, itu jadi adalah inputannya Bapak Ibu. Ini yang pengaturan surat, ini yang surat yang perlu kita tambahin. Sekarang kita simpan. Oke, sekarang surat sudah oke, sudah selesai. Sekarang kita coba buat suratnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik cetak, cari surat yang kita buat tadi ini, paling atas ini, surat khusus mandiri. Nah, ini yang paling Ibu yang harus Bapak Ibu tahu, kita pilih nick-nya, lalu inputan yang kita isi tadi, karena datanya tidak ada di sistem, maka dia harus diinput seperti ini. Jadi nomor 123 formasi misalkan pegawai dinas pendidikan, misalkan tanggal lulus ya, bisa dipilih ini tanggalnya, ini nggak jalan lah ini ya. 08 2023 misalkan ya. Lalu nomor cerdik ini buat aja bla bla bla. NIM-nya bla 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 bla. Oke, sekarang kita simpan. Ini udah semua. Kita simpan. Nah, dia akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah surat yang kita buat tadi. Bapak Ibu tinggal cetak aja. Oke, cetak, sudah berhasil. Ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bandingkan, ini surat yang ada isinya, yang ada isiannya sesuai dengan yang kita buat. Di sini adalah surat yang tidak ada isiannya karena kita belum atur. Ya, sedangkan di sini udah yang sudah kita atur. Nah, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu cara buat surat Bapak Ibu. Ya, ada satu lagi fitur yang nggak kalah bagus. Jadi Bapak Ibu juga harus paham bahwasannya surat yang baru kita buat tadi kita bisa ekspor untuk diterapkan di desa lain. Misalkan di satu kabupaten Bapak Ibu ada menentukan suratnya kan pastinya sama tuh dalam satu kabupaten. Bisa aja satu desa yang mengatur suratnya dulu, nanti surat-surat tersebut dimigrasi atau dipindahkan ke OpenSheet lainnya. Dengan cara gimana? Kita pilih desa tadi. Di sini kan ada surat Bu khusus yang mandiri tadi Bapak Ibu ya, yang kita buat tadi Bapak Ibu tinggal pilih, lalu di sini pilih export, import, export ya, kita ekspor ya pastinya ya. Kita simpan aja. Kita simpan aja. Jadi Bapak Ibu sudah menyimpan di sini ya, sudah menyimpan suratnya. Jadi tinggal pindah ke OpenSheet yang lain. Ini saya contohkan pindah ke OpenSheet yang lain. Ya, ini OpenSheet yang lain, saya coba login. Nah, di sini kita lihat layanan surat, pengaturan surat. Di sini belum ada surat desa, kita lihat belum ada ya. Maka kita import tadi surat yang kita sudah ekspor tadi. Ini dia, Bapak Ibu. Simpan aja. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi suratnya sudah terpindah. Jadi dari satu desa ke satu desa yang lain, suratnya nggak perlu lagi dibuat. Ini tinggal kita edit aja, tinggal dilihat Bapak Ibu. Ya, benar nggak ini? Jadi kita lihat di sini formatnya sudah benar, kode isiannya di sini sudah ada juga Bapak Ibu. Jadi kode isiannya juga bahkan sudah pindah juga Bapak Ibu. Jadi tidak perlu capek lagi, tidak perlu susah lagi untuk membuat ulang kode-kode isiannya. Oke. Jadi itu fungsi import export Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan sedikit banyaknya paham ya terkait surat kita ya, itu tadi terkait pembuatan dan import export. Jadi itulah kurang lebih Bapak Ibu surat TNMCA yang Bapak Ibu bisa kelola. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan bertanya. Mungkin bisa kita
akan kita jelaskan, mana tahu ada yang perlu diklarifikasi dan lain-lain. Mungkin sampai di sini aja yang bisa saya paparkan terkait surat TNMCE. Mudah-mudahan bisa mewakili dari keseluruhan ataupun dari fungsi TNMCE itu sendiri. Kurang dan lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya kepada Bung Vicky Rolanda. Tentunya sangat jelas, tapi mungkin bagi peserta pelatihan yang tadi tidak dapat mengikuti yang disampaikan oleh Bang Vicky Rolanda, bisa melihat ulang untuk rekaman video pada pelatihan hari ini. Selanjutnya masuk ke sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Ini karena waktu sangat sedikit, kami batasi kepada 3 penanya. Untuk penanya pertama, mungkin ada yang ingin menanyakan secara langsung. Bisa angkat tangannya, Pak, kalau ingin bertanya. Nah, ini silakan Bapak Sutaga Afzan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Bisa didengar suara saya Pak? Bisa, Pak. Ya, ya terima kasih buat Bapak Piki ya yang sudah menjelaskan. Ini ada sedikit pertanyaan dari sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sutaga dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cirugembar, Kabupaten Sukabumi. Ini yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan surat yang tadi dijelaskan. Bahwasanya untuk surat di wilayah kami mungkin ada sedikit berbeda Pak. Ini terutama di bagian header gitu. Di bagian header yang tentunya kalau dilihat dari yang tadi itu beda gitu. Nah, saya ingin dicontohkan Pak cara menggunakan surat dengan header menggunakan logo burung Garuda gitu. Karena di kami itu sudah menggunakan logo burung Garuda gitu Pak. Ya mungkin cuma itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk penanya yang kedua. Untuk penanya selanjutnya dapat mengangkat tangan. Nah, ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kami akan kutip dari chat yang ada di U-Meeting kali ini. Ini ada pertanyaan selanjutnya adalah dari Ahmad Mutasim. Nah, ini mungkin rekapan dari pertanyaan ini bisa langsung kami sampaikan kepada pemateri. Yang pertama adalah kepada Bung Vicky Rolanda. Yang pertama adalah kaitan dengan dari Bapak Sutaga Tanjung Sari, itu berkaitan dengan surat, itu di bagian header itu berbeda, karena di Kabupaten Sukabumi itu memakai logo Garuda, itu bisa dicontohkan untuk penggunaan logo tersebut. Terus yang kedua, mungkin ini kepada Bung Muhaidin, apakah tampilan anjungan mandiri bisa disederhanakan menjadi seperti tel yang ada di Windows dan fitur-fitur yang tidak perlu dihilangkan, dalam kurung diringkas saja di pengaturan, begitu masuk ke anjungan langsung to the point, menampilkan tel-tel pembuatan surat. Karena dengan tampilan anjungan mandiri seperti layanan mandiri itu agak menyusahkan pengguna. Terus selanjutnya untuk Bang Vicky Rolanda, untuk TTE Sekdes apakah bisa diterapkan mengingat kesibukan dan keterbatasan Kades? Yang ketiga, apakah surat yang sudah bisa ditandatangani secara TTE bisa langsung masuk ke akun pemohon tanpa diupload? Mungkin bisa dimulai dari Bung Vicky Rolanda terlebih dahulu untuk pembuatan surat menggunakan logo Garuda. Ya Pak, jadi coba kita buat ya Pak ya. Jadi untuk penentuan burung Garuda memang itu tidak diatur melalui pengaturan surat Pak. Jadi diatur itu melalui pengaturan per surat Pak. Jadi per surat itu Bapak Ibu bisa cek di sini di surat mana yang mau dibuat burung Garuda. Lalu dicentang di sini Pak logonya, logo burung Garuda. Jadi untuk kode isian logo itu tetap dipakai Pak. Jadi namun di sini dipilih aja logo burung Garuda.
Kalau misalkan tidak, nanti akan menggunakan logo desa. Tapi kalau menggunakan logo burung Garuda ini diakan saja, lalu disimpan. Ini kita coba tes ya Pak. Nah di sini kita cek buat surat, kita pilih aja sembarang. Lalu di sini kita masukkan lagi ya mungkin 21. Oke, kita simpan. Nah, ini kita coba cetak aja, Pak. Nah, kita lihat hasilnya itu mudah-mudahan tidak ada bug yang ditemukan sehingga bisa tampil logo Garudanya ya. Jadi kita lihat, nah seperti ini Pak, kurang lebih. Jadi logo burung Garuda ini dia akan tampil menggantikan logo dari Open Desa Pak, atau logo dari bawaan OpenSheet-nya. Jadi kalau logo misalkan logo desanya dia akan terganti otomatis. Dan itu dia diatur oleh persatuan surat Pak ya. Jadi tidak untuk secara general melalui pengaturan. Jadi tetap diatur melalui surat per surat seperti yang saya buat tadi Pak. Jadi masuk kita ke pengaturan surat, pilih suratnya ya, pilih suratnya surat apa. Lalu di sini atur di sini dia untuk tampil logo burung Garuda Pak, diakan Pak begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya paparkan lah, mudah-mudahan terjawab Pak ya pertanyaannya. Ada tambahan sedikit boleh Pak? Ya silakan Pak. Ya, jadi ini untuk penggunaan logo burung Garuda kan posisinya itu di atas ya. Jadi di atas identitas desa gitu, bukan di Iya, Pak. samping gitu Pak. Oh, di atas ini apa ya? Ya, di paling Nah, atas Pak. kalau di atas berarti bisa diginikan Pak. Jadi diatur nanti melalui pengaturan header. Jadi pengaturan header. Ya, ini kita coba ya Pak ya. Pengaturan header. Nah, logo ini berarti dipindahkan Pak ke sini. Begini. Ya, kurang lebih. Nah, seperti ini. Ya, lalu kita simpan. Ini kita coba lagi ya Pak ya. Ini belum pernah juga saya coba, tapi kita coba aja bersama, mana tahu terdapat kendala ataupun bisa dilakukan. Kita coba bersama, pilih lagi suratnya, lalu kita coba buat surat lagi. Oke, simpan. Oke, kita coba cetak. Oke, kita coba lihat suratnya. Nah, kurang lebih kayak gini, Pak. Nah, kalau misalkan terjadi berantakan seperti ini, Pak, nah ini bisa diatur, Pak, ya, melalui header tadi. Header, pengaturan header. Ini tadi saya lupa, kan pasti ukurannya akan berubah ya, Pak. Jadi akan di sini, Pak, tinggi header. Jadi tinggi header ini harus disesuaikan lagi supaya dia tidak menjadi berantakan seperti ini. Karena tinggi header itu kan tadi kita sesuaikan 3, sekian. Nah, jadi harus ditambahkan sehingga dia akan mundur ke bawah begitu. Jadi gitu Pak, kurang lebih Pak ya. Jadi diatur melalui pengaturan header. Ini Pak tingginya, karena logonya di atas berarti tingginya akan bertambah, makanya perlu ditambahkan ya tingginya begitu Pak. Jadi itu Pak kurang lebih kira-kira terjawab Pak. Ada lagi? Iya, baik, terima kasih Pak. Ya sudah ada kejelasan gitu. Terima kasih. Untuk Iya. selanjutnya, untuk yang itu Bung Vicky, untuk TTE Sekdes apakah bisa diterapkan mengingat kesibukan dan keterbatasan Kades? Oke Pak, jawabannya itu kalau misalkan untuk Sekdes, memang untuk saat ini memang untuk TTE itu belum tersedia Pak untuk Sekdes, karena memang mengingat karena tujuannya sudah tanda tangan digital, maka seharusnya diwajibkan untuk Kades yang melakukan tanda tangan, karena tanda tangan digital ini nggak mesti di kantor, harusnya Kades itu bisa melakukan tanda tangan ya Pak, karena kita juga bersifatnya online. Nah, namun ketika nanti ada itu di beberapa desa itu pernah melaporkan bahwasannya Sekdesnya juga sudah memiliki tanda tangan digital. Namun untuk saat ini
di OpenSheet tersendiri itu belum menyediakan Pak fitur untuk Sekdes melakukan tanda tangan Pak, melakukan tanda tangan digital. Namun Sekdes masih bisa memverifikasi saja, sedangkan tanda tangan masih boleh dilakukan oleh Kades saja, begitu Pak. Selanjutnya ini mungkin ke Bang Muhaidin. Apakah tampilan anjungan mandiri bisa disederhanakan menjadi seperti tel yang ada di Windows dan fitur-fitur yang tidak perlu itu dihilangkan agar memudahkan untuk masyarakat membuat surat, begitu. Bung Muhaidin? Ya, oke. Jadi saya jawab ya terkait dengan pertanyaan dari Bung siapa ya tadi? Dari Ahmad Mutasim. Oh ya. Jadi terkait dengan tampilan anjungan sekarang, yang pertama, tampilan anjungan ini telah kami sederhanakan, yang dimana dari sebelumnya, jadi tampilan anjungan ini adalah tampilan sederhana dari sebuah web. Jadi dari web desa, itu yang beberapa halaman, kemudian kami sederhanakan menjadi satu halaman saja. Dari beberapa fitur, dari ada fitur berita desa, dari fitur-fitur yang ada di web desa itu kami sederhanakan menjadi satu halaman. Itu semakin sederhana. Nah, jadi kalau bicara sederhana yang sekarang sih sudah sangat sederhana karena memang dari beberapa halaman web bisa disatukan, sehingga untuk mencari informasi warga itu tidak perlu mencari di banyak halaman, cukup satu halaman anjungan saja itu bisa mendapatkan berbagai informasi yang ada di desa, baik itu informasi berita desa, informasi statistik, pembangunan, pengaduan, dan lain-lain, itu hanya ada dalam satu halaman, yang dimana informasi itu ditampilkan dalam bentuk pop-up. Jadi ketika diklik informasi apa saja ditampilkan dalam bentuk pop-up, jadi tidak perlu untuk pindah ke halaman lain. Jadi ketika informasi itu tidak dibutuhkan lagi ditutup dan tetap berada di anjungan. Tetapi mungkin masukannya itu tetap kami pertimbangkan, bisa saja akan dibuatkan tema lain sebagai pilihan bagi pengguna. Jadi tema lain sebagai pilihan pengguna, mungkin ada tema lain yang lebih sederhana sebagai pilihan bagi desa-desa yang ingin tampilannya sederhana saja. Seperti itu mungkin. Terkait dengan layanan mandiri dan anjungan itu satu yang berbeda ya, Mas siapa Mutasim, bahwa anjungan itu adalah layanan mandiri itu hanya bagian dari fitur OpenSheet atau fitur yang ada di anjungan. Sedangkan anjungan ini suatu tampilan yang memang disiapkan untuk tampilan bagi komputer anjungan seperti itu. Nah, untuk layanan mandiri memang saat ini ada banyak menunya, tidak hanya permohonan surat. Di layanan mandiri itu ada pesan, ada lapak, ada juga perangkat. Jadi tidak hanya untuk layanan mandiri, tidak hanya untuk permohonan surat, seperti itu. Nah, karena di layanan mandiri berhubungan juga sama aplikasi mobile. Nah, di aplikasi mobile itu fungsinya tidak hanya untuk permohonan surat juga, Bung Mutasim tadi ya. Itu di aplikasi mobile ada untuk lapak seperti itu. Ada juga untuk kirim pesan dan lain-lain itu. Tapi untuk tampilan yang lebih sederhana lagi dan menunya bisa diatur, itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi tema tambahan. Jadi saat ini kami sedang membuat tema dan itu sudah ada isunya bahwa anjungan itu bisa lebih dari satu tema. Sehingga bisa dipilih tema seperti sekarang atau nanti tema-tema yang di mana menunya lebih sederhana. Seperti itu, Mas. Ini begitu jawaban dari saya. Selanjutnya ini yang terakhir adalah apakah surat yang telah ditandatangani secara elektronik bisa langsung masuk ke akun pemohon tanpa diupload secara manual oleh operator? Begitu Bang Muhaidin. Mungkin terkait dengan surat, karena itu TTE bisa dijawab oleh Bung Vicky, tetapi informasi yang saya dapat sebelumnya bahwa itu surat bisa dicetak sendiri oleh warga ketika sudah ditandatangan oleh secara elektronik. Tapi untuk lebih jelasnya nanti mungkin disampaikan oleh Bung Vicky soal surat menyurat. Silakan Bung Vicky. Ya, jadi benar tadi yang dibilang Pak Aidin bahwa
surat yang sudah diberikan akses, sudah diizinkan untuk ditampilkan di layanan mandiri, maka surat tersebut jika dimohonkan atau jika diminta melalui surat layanan mandiri, itu akan bisa diakses nanti ketika sudah ditandatangan secara elektronik, maka surat tersebut bisa di-download dan bahkan bisa dicetak nanti melalui perangkat layanan mandiri begitu. Nah, itu sudah terdapat di layanan mandiri begitu. Mungkin cukup ya untuk sesi tanya jawab untuk hari ini mengingat waktu yang sudah sangat sedikit. Selanjutnya adalah di sesi penutupan. Sebelum penutupan, saya sebagai moderator pembawa acara pada hari ini, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para peserta pelatihan pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri, Bung Vicky Rolanda, Bung Moh Aidin. Semoga ilmu yang diberikan pada pelatihan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, sehingga tentunya sepenuh-penuhnya hanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa kita masing-masing. Mungkin cukup sekian, marilah kita tutup acara pada kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup acara kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catut, terima kasih Pak Aidin, terima kasih untuk semuanya.